Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Backup dan Recovery Data. Yang beranggotakan saya sendiri, Isra Novitasari, Risa Violita Putri, Kenny Ciria Putri, Satifah Putri, dan Diki Rahmanda Putra. Yang pertama yaitu backup data. Backup data merupakan salah satu kegiatan yang harus dilakukan oleh pengelola database untuk melakukan penyalinan sistem. Backup data harus dilakukan untuk menjaga jangan sampai terjadi kerusakan dari dalam maupun dari luar sistem, disengaja maupun tidak disengaja. 2. Restore data. Restore data adalah proses pengembalian backup ke dalam sistem. Restore data dilakukan untuk mengembalikan keadaan sistem kembali pada keadaan semula. Keadaan terakhir pada saat operasional sebelum terjadi kerusakan sistem. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri. Kepada Putri dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan menjelaskan materi tentang backup dan recovery. A. Skenario kegagalan dan risiko backup. Kegagalan sebuah sistem bisa disebabkan oleh banyak faktor. Salah satu faktor bencana alam yang tidak pernah diduga dan diperkirakan. Sehingga skenario kegagalan sistem harus diperhatikan dengan pembangunan backup harian dengan media backup yang disimpan di tempat yang berbeda. Dengan menggunakan basis data web ini, semuanya bisa dilakukan dengan mutlak. B. Metode backup dan recovery. Proses backup data sangatlah penting bagi keamanan data agar bisa terjaga dengan baik, terutama saat terjadi crash pada sistem basis data yang disebabkan oleh kerusakan fisik hardware ataupun karena faktor alam. Metode yang dilakukan saat akan melakukan backup data yang pertama yaitu backup logika versus backup fisik. Yang kedua, backup online versus backup offline. Yang ketiga, backup lokal versus backup remote. Yang keempat, snapshot backup. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode yang biasa dilakukan saat akan melakukan backup data adalah backup penuh dengan backup bertambah sebagian, point in time recovery. Selanjutnya yaitu SQL Server Backup Data Recovery. SQL Server memiliki dua buah sarana yang dirancang untuk menjalankan salinan backup dari database dan komponen-komponennya. Sarana-sarana ini sangat penting untuk kesinambungan operasi database apabila ada kegagalan pada perangkat keras, penghapusan tabel pada secara tidak sengaja, atau bahkan kehilangan data pada server. 4. Implementasi backup dan recovery. Buat terlebih dahulu databasenya dengan menggunakan perintah create database. Bisa dilihat pada makalah yang telah kami sediakan. 5. Menggunakan intro. Perintah ini sama gunanya dengan cara yang pertama. Dengan menggunakan perintah backup, hanya yang perlu untuk diperhatikan di sini adalah bahwa perintah ini hanya berlaku untuk melakukan backup per tabel. Baiklah, selanjutnya kelebihan dan kekurangan backup dan data recovery. Kelebihan backup yaitu yang pertama, membutuhkan waktu yang lebih singkat. Yang kedua, jika banyak menggunakan konsep instrumental, maka data yang di backup semakin kecil ukurannya. Yang ketiga, backup lebih cepat daripada full backup dan membutuhkan tempat sementara yang lebih kecil daripada yang dibutuhkan oleh full backup. Yang selanjutnya itu kekurangan backup data, yaitu waktu restire yang sangat lama. Yang selanjutnya, kelebihan data recovery. Kelebihan data recovery yaitu yang pertama, data yang hilang dapat kembali. Yang kedua, dapat mencari data yang sudah tidak dapat direcover. Yang ketiga, dapat mencari data pada hard disk yang sudah diformat. Yang terakhir, yang ketiga, kekurangan data recovery. Kekurangan data recovery yaitu jika tempat file hilang dan diketahui oleh orang lain, maka file tersebut tidak dapat dikembalikan lagi seperti semula. Sekian, terima kasih.